Kanada kemarin bisa menang karena dia faktor tuan rumah. Sedangkan Brasil kemungkinan bisa kalah lagi nih sama Jepang. Kalian setuju apa enggak? Kalau setuju atau nggak setuju, kita langsung aja bahas. Pastinya cuma di Salah Umpan! sebuah pertandingan dramatis yang kita saksikan tadi. Betul. Karena golnya di injury time. Betul, terjadinya di injury time ya. Dan kita udah masuk ke babak 32 besar, 32. which mean ya sekali kalah ya udah bye-bye gitu. Tapi terima kasih kepada FIFA sudah memberikan pertandingan pertama ini satu doang ya. Oh, Jadi iya. kita bisa istirahat ya. Cuma Iya, nonton benar, satu benar. pertandingan. Sebelum nanti kita akan nonton 3 pertandingan yang juga big match. Semuanya kita bahas ya nanti ya. Yes, kita bahas semuanya pastinya barengan saya Tara Timotea, Betul. ada Aldo di sini. Hello. Ada juga bro komisaris kita Mario Patiwail dan pastinya ada Samuel Gilbert. Yes. Langsung kita review pertandingan yang terjadi tadi dini hari. Yes. South Africa melawan Kanada dengan skor 1-0. Betul. Ini Kanada karena dia nggak lolos karena dia nggak jadi juara grup. Akhirnya dia nggak bisa ada di kandangnya dia di Kanada. Jadi akhirnya dia mainnya di Los Angeles. Oh. Dan ini menjadi semacam kandangnya si Eustakio ya, karena Eustakio Oke. ini mainnya di LA. Oh, dia klubnya di situ. Betul, dia Oh. klubnya dia main di MLS. Oh. Betul, si Eustakio ini. Jadi apakah benar kira-kira itu faktor dia jadi tuan rumah sehingga ada boost mental tersendiri biar masa tuan rumah kalah rek gitu. Menurut kalian gimana? Lebih kenapa kalahnya sama South Africa sih? Lebih kemalu ya kalau misalnya kalah lawan South Africa ya. Bukan masalah tuan rumah, pride-nya ya. Nah, cuman emang secara pertandingan juga dia nge-push banget pengen menang Asli. Kanada kelihatan dan akhirnya di babak kedua Alphonso Davies akhirnya Masuk akhirnya. Ini jagoannya dia yang dari kemarin cedera kan. Iya, iya. Betul. Masuk. Oke, kita langsung lihat line up-nya kalau kayak gitu. Ini dia line up-nya, kita cek. Tes. Maaf ya, masih magang ini kayaknya yang main. Oh, yang situ. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini line up-nya yang kemarin ya. Guys, tadi mana yang dibilang cedera dan tiba-tiba sudah masuk? Nggak ada, masuk babak kedua dia. Masuk babak kedua. babak kedua. Oke, Betul. oke. Nah, cuman Jonathan David tidak bisa mencetak gol ya, banyak peluangnya dia tapi dia shootnya berhasil dihalang sama kipernya ini, makanya poinnya Cukup tinggi dari ya. kiper Afrika Selatan cukup tinggi. Kerja keras kemarin kipernya Nah, Afrika. Cuman memang strikernya Mak Gopa itu nggak guna ya, lebih guna Mak Yeye. Iya, Lebih benar. mengenyangkan. Nah, Mbak Yeye. Atau biasanya makmu kiper? Wah, Nah, karena Nggak ada. dia kalau mau Striker. bapaknya striker. Oh, iya, Ya, iya. kalau oke, striker oke. nih lebih ke Mak Erot kayak. Wih. Oke, kalau secara Membesarkan. line up sendiri kalian sebenarnya agree nggak dengan hasil 1-0 ini? Atau bisa lebih atau bahkan South Africa menurut kalian yang bisa menang? Harusnya Jonathan David bisa menambahkan gol ya buat Kanada ya. Cuma kemarin kayaknya si Williams ini kesurupan Fozinya ya. Tapi akhirnya sayang di injury time dia bisa kebobolan sama Eustakio. Padahal menurutku sih South Africa berpeluang bisa bikin Bisa nangis tuan rumah ini sebenarnya. nahan ya. Bisa nahan, bener. Kalau secara permainan lebih Kanada emang tadi Sam bilang benar lebih all out, peluang juga lebih banyak. Ya selain Williams juga oke, tapi yang finishing dari Davidnya kurang. Ya, Kurang. itu dia tuh. Tapi setelah gol, Hmm? itu aku ngelihat tim South Africa tuh benar-benar nge-push banget ya. Tapi ya selalu gagal aja. Ya terus. udah gimana sih, Iya, udah sisa berapa menit kan Berapa menit? fight Hancur or go pasti. home lah pasti. Dan, Iya. dan yang lebih dramatis lagi itu setelah injury time kan harusnya 5 menit, ditambahin semenit lagi kan sama si Iya. wasitnya kan. Itu kan jadi kayak chance buat South Africa itu sebenarnya ada, tapi ternyata tidak berhasil mereka luncurkan ya. Nggak berhasil dimanfaatkan ya. Ya, kenapa Ya, tapi diluncurkan? kenapa nggak dari 90 menit sebelumnya? Nah, sebuah pertanyaan yang bagus ya itu. Kurang Pak, ngegas ya, berarti panasnya Iya, telat ya. ya. Memang Suka emang mepet kualitas deadline, sih. ya. Karena kan Kualitas. ini benar-benar kayak World Cup sesungguhnya ini baru dimulai sekarang. Yes, Benar. benar. Tapi ya yang lolos pun juga ya yang paling dari 48 kemarin ya, yang benar-benar levelnya World Cup paling cuma 20-an. Ya. Inggris termasuk kan? Ya. Termasuk. Orang tuh gak takut. Ya, juga, Cape gak Verde, masuk. ya itu juga masih bisa lolos. Oke, Iya, kalau iya. gitu kita langsung lihat highlightnya aja. Satu-satunya gol yang terjadi di injury time ini gol yang bagus ya, Keren sih. keren. Aku bola aku muntah. ngelihatnya pas lagi, pas buka, pas gol.
Betul. Ini bola muntah ini jadi kayak lagi mau di crossing gitu ya sebenarnya. Ya, Sudah crossing. Sudah crossing, terus di clearance sama backnya, jatuhnya Eustachio, dia chest control sekali, dia kasih volley. Volley rendah tapi rendah ke dan ujung. ke ujung. Iya. Ini efek dia udah familiar sama lapangannya juga Bisa mungkin ya. jadi dia udah hafal gampang iya, gawangnya ya. betul. Karena dia mainnya kan di Los Angeles nih, Iya, si Kanada. iya. Dan dia memang asalnya ini kandangnya dia nih, kalau di klub ini kandangnya dia. Jadi ya boost tambahan lah untuk si Eustachio ya. Oke. Congratulations buat Kanada. Yes, congratulations Kanada sebagai salah satu tuan rumah juga. Kita boleh lihat langsung match stats-nya aja ya, biar Gas. kita bisa menelaah apakah golnya itu Tuh. kebetulan. Ya itu Mak Gopa itu tadi yang katanya Kusem kurang Iya. bagus ya. Shot on targetnya 1 doang. Oh iya. Dan shootnya tuh semua dari jauh gitu loh. 6 Nah. shoot semua dari jauh, 1 aja yang Oh iya, dalam bener. kotak penalti. Dan Kagak mau memang deket-deket kenapa? Takut digigit apa ya? Iya. emang nggak bisa nembus aja. Nggak bisa Dan nembus memang ya. kalau dari Kanada banyak banget sebenarnya peluang di depan Depan gawang Hmm. yang nggak bisa dimanfaatkan. Harusnya sih bisa lebih banyak golnya. Iya. Cuman memang sengaja supaya sesuai prediksiku kemarin. Oh gitu ya. Udah diatur itu. Prediksimu 1-0. 1-0. Hebat sekali nih kayak Bapak. Pinjem dukunnya Gana ya. Lanjut. Kita lihat bracketnya ya. Betul. Untuk sementara yang belum terupdate ya ini Kita ya. mau pastinya. merimain aja nih ya Yes. buat teman-teman nih. Jadi ini Sudah adalah komplit ya bracketnya round sekarang of ya. 32. Otomatis Kanada nanti akan lolos. Berarti nanti Ketemu. round berikutnya wabot ya antara Belanda atau Maroko yang akan main nanti malam ya. Belanda atau Maroko? Belanda atau Maroko? Belanda aku. Ya, nanti kita Ah, lihat nanti, spotnya nanti. dulu. Nanti kita lihat dulu. spotnya Enggak, Nanti dia kita lihat soalnya spotnya Ambon dulu. banget langsung kayak Belanda. Belanda. Ya Bon. Lanjut aja. Kita akan review Lanjut, iya. pertandingan-pertandingan yang akan terjadi nanti startnya jam berapa ya paling Jam 12. Jam 12 ya. Betul. Jam 12 akan ada pertandingan Ini Brasil dia. versus Jepang. Apakah Brazil akan berhasil? Wah, seru Karena match terakhir kalah ya sama Jepang di Waktu friendly sebelum Friendly. World Cup itu Jepang bisa comeback bisa dibalik melawan 3-2. 3-2. Oh. Ketinggalan 2 gol, dibalik jadi 3-2. Ya tergantung Brasil ini inkonsisten juga sih sebenarnya Brasil karena inkonsisten. terutama di pemain tengahnya itu yang nggak ada yang punya visi untuk bisa bawa bola ke depan itu yang Oke. susah jadinya mengandalkan Vinicius yang ada di sayap sama Junya. Cuman entah siapa yang dipasang di sayap kanan atau malah Neymar akan dapat menit yang lebih banyak dibandingkan match sebelumnya. Oke. Saatnya ya harusnya. Waktunya tampil ini. Waktunya Waktunya tampil. ya Iya. sebenarnya Biar nggak karena cuma main bentar terus nangis-nangis kayak kemarin gitu loh. Iya, Iya, kenapa benar. ya? Image-nya jelek tuh. Ya akhirnya bisa main setelah cedera panjang. Oh. Tapi di atas lapangan ngasih kontribusi nggak sih Neymar kemarin? Enggak ya? Oh iya, biar masuk highlight kan. Buat dirinya sendiri. Buat engagement-nya Brazil Iya. aja. Ya, cuman gimana pun dia tetap narik pemain kan posisinya. Iya. Cuman Iya, ketika kebintangan seperti itu dan stamina yang nggak kenceng, tapi kalau Jepang ini langsung full serius, Iya. Oh iya. ya itu Nggak friendly pasti dia keteteran, keteteran. Karena passing-passingnya tuh suka salah umpan tuh memang yang Oh di iya, memang tengahnya suka itu. salah umpan. Harus suka Pemain salah tengahnya umpan. Brasil itu. Jadi kalau Jepang bisa full ngepres, anggaplah kayak main di Asia lah waktu kualifikasi kan ada match yang dia slow, ada Betul. match yang tiba-tiba Press ngepres. dari awal. Kayak penyisian terakhir itu sebelumnya lawan Arab dia slow, pas lawan Indonesia dia ngepres. Nah, kalau dia main langsung full press kayak gitu, Brazil keteteran pasti. Oke. Bingung ya pasti Shock ya. dia. Karena kan Apalagi Brazil itu pemain suka keep tengahnya. bola kan, Iya, suka iya. keep bola, gocek dulu atau passingnya suruh passing cepat Possession, itu Bay. nggak bisa secepat itu. Jadi harus dimanfaatkan sama Jepang untuk main cepat. Ya kita lihat ya. Mm-mm. Terakhir itu waktu Apa? kalah si backnya ini yang baru dapat info bukan Marquinhos sama Gabriel. Jadi mungkin ini baru full squadnya Brasil. Apakah Jepang bisa nembus? Tapi dengan permainan Jepang ya cukup mengancam Brasil. Jepang kan digadang-gadang sebagai salah satu underdog yang ternyata performance-nya di tahun ini juga semakin oke. Kalian apakah setuju dengan statement itu? Enggak sih, bagusan 4 tahun lalu. Lebih bagus 4 tahun lalu sebenarnya Sebenarnya Jepang. ya, karena memang Oke. 4 pemain bintangnya kan cedera semua. Oh. Endo, Iya sih. Mitoma, Kubo, Minamino nggak ada semua. Kalau ada Oh, mereka iya. mungkin pasti akan Bisa lebih full baik. power ya. Iya, Oke. gitu. Iya. Setuju. Oke, kalau gitu kita langsung aja lihat Opta prediction-nya Betul. untuk Jepang versus Wah jauh ya. Banyak yang jagoin Brasil nih kayaknya ya. At some point kenapa aku percaya Jepang bakal all out
sih Aku sih harapan tetap kayaknya. Jepang bisa, tapi ya lawannya balik lagi ya tetap Brazil Brazil. adalah Brazil, bro. Iya. Tapi belum tentu Neymar main dari awal. Kayaknya sih nggak akan Belum. main dari awal sih. Dia pasti baru dimasukin menit 70 80. Nah, kalau kira-kira mepet-mepet skemanya kalau kayak gitu, kalau Jepang benar-benar nge-full press Full press. gitu tanpa ada Neymar juga di situ, akankah Neymar main. bukan? Akankah maksudnya permainan bisa nahan nggak nih sampai Neymar turun atau justru terjadi beberapa gol dari Jepang dulu? Sebenarnya aku nggak tahu apakah Brasil punya stok pemain tengah yang bisa bagi bola karena semua kebanyakan cadangannya tukang patah serangan semua. Defensif semua. Cuman Paqueta aja memang Iya. yang bawa bola tapi performanya jelek juga. Ya kemungkinan harus ada sayap lain yang bisa turun dengan Rafinha juga cedera kan. Endrick. Tapi Endrick itu kan disiwa sama Ancelotti. Di Ya. Siwa. Kasihan sih. Jarang dikasih main, makanya kan prediksinya Ryan yang Iya. dipasang kan, itu jarang juga. Ryan gantiin si Rafinha emang waktu Gantiin Rafinha. cedera. Cuman kan nggak ada yang bisa bawa bola gitu loh. Sebenarnya kalau Rafinha masih ada, Rafinha pindah Bisa. ke central attacking midfielder bisa. Oke, Berat nih Brasil nih, berat. berat. Brasil Ya, berat. pokoknya caranya sama kayak Maroko match pertama lawan Brasil. Langsung full press terus itu pasti Brasil panik sih. Kalau Jepang di awal-awal pertandingan langsung full press, gawat Brasil. Oke. Kalau Oke. gitu kita langsung tebak skor aja ya. Ya, langsung aja Yuk. prediksi skornya. Pak Sam, Kalau kepinginnya sih sebenarnya Jepang menang. Kepinginnya. tapi Ya, tapi sebenarnya susah juga karena emang 50-50 lah kayaknya. Tapi mestinya sih paling Brasil 2-1 sih. Brasil. Vinicius. Karena kan Vinicius Berhasil apa Brazil? Brazil. Brazil Soalnya Vinicius kan 2-1, kepengen top skor juga kan dia 4 gol kan. Ya. Pasti semuanya support sih kayaknya sih. Ya. Iya, Iya. semua nggak mau. Cuman kan nggak ada yang bikin dia marah kan. Nggak ada yang rasis. Orang Jepang kan harusnya nggak rasis ya. Enggak Harusnya. terlalu sopan santun. Benar. Ikut bersih-bersih. Iya. Nah, itu. Ayo, Brokom. Brokom. Adu penalti? Ada penalti Adu menang penalti. siapa? Atau menang siapa? Berapa dulu? Penalti kan Waduh. penalti. Serinya berapa? Kosong. Kosong. Bisa jadi 0-0. Atau satu sama mungkin? Satu sama ya? Bener kamu. Satu sama aja. Satu sama. Satu sama menang? Saya akhirnya Adu menang siapa? penalti kita menang Brasil. Brasil. Menang Brasil ya. Tuh. Berat. Ayo dong. Gue pengen Jepang. Gara-gara Vini lagi on fire juga nih. Kayaknya akan 2-1 Brasil. Sama, 2-1 Oke. Brasil. Aku akan tetap mempertahankan jawabanku. Jepang 3-2. Jepang 3-2. Yes. Ya skor sama kayak Skor Friendly ya. Sama kayak Friendly ya. Ah. Bisa jadi. So, Menarik. Kayak seru gitu loh mulangin negara segede Brazil di round yang ini. Ya, semoga. Ya, pokoknya tapi kalau memang Jepang mainnya kayak gitu, masalahnya Ya. 3 pertandingan pertama dia nggak ada main kayak gitu. Jepangnya tidak ada Jepang main itu full press baru itu. benar-benar main full press yang main cepet itu ketika udah ketinggalan lawan Belanda. Makanya dia bisa nyamain. Kalau itu dia main kayak gitu dari awal, Dari itu harusnya awal. menang. Solid. Masalahnya match-match berikutnya nggak ada main kayak gitu. Oh, I Apa see. karena kehilangan 4 pemain kuncinya itu? Enggak, harusnya kan itu Enggak. sistem, main sistem. Iya. Tapi ya nggak tahu apakah kepanasan atau apa. Ya, ayo bisa dicoba ya. Bisa Tolong dicoba. dengerin salah umpan ya. Kan Brasil. pelatihnya suka nyatet-nyatet tuh. Oh, gitu. Dengerin salah umpan, Oh. catat. Contekannya banyak. iya. Kita mention nanti ya. Yoi. Kalau gitu kita langsung lanjut ke pertandingan yang bakal kita review. Selanjutnya adalah match dari Jerman versus Paraguay. Uh, Ayo waktunya Jerman ini Ya, tampil ini. Wayai Jerman tampil. Ya. Wah, Jerman ini. Raditya Dika sudah bisa main ya? Mana sih yang kamu bilang? Almiron. Oh, Kalau nggak salah cuma satu doang kayaknya. Ya, Bandnya kemarin tuh cuma ya satu. karena pemutihan kayaknya ya. Iya, Lolos Harusnya pemutihan. ya lolos grup ya. Kartu merah kan dia ya. Iya, Kartu merah. Gara-gara menutup mulutnya dia. Mulutnya itu. Ababnya mampu soalnya. Nah, itu. feelingku tuh gitu sih sebenarnya. Oke, kalau secara line up sama ya. Iya. Ya, Ya emang gini dah. iya, yang oke. Paling back kirinya aja yang ganti itu jadi Raum. Mhm. Misalnya sih dia sama sih. Tapi kalau aku mungkin ya tapi tetap pasti Undaf akan jadi super sub aja sih. Undaf. Mana sih Undaf kok nggak kelihatan? Super sub. Oh, Nanti akan super balik. sub. Yoi. Dengarku loh, superstar. Super sub. Oke, kalau dari Paraguay superstarnya siapa nih? Ya Almiron tok paling. Sama Enciso ya kayaknya. Diharapkan bisa sedikit Membantu. mengancam Jerman ya. Walaupun agak sulit, tapi yang di mana Rudiger ya harusnya.
Dikira sama Jonathan Tah, ya tapi ya memang itu yang Oh iya, cedera Nico Siapa? Slaughterback ini. Slaughterback-nya lagi cedera. cedera, pergelangan kaki parah. Nah, itu makanya nggak aku masukin ke Iya. ituku. Kelis ya, line up ya. Ya itu dia sih. Tapi kayaknya nggak jadi masalah lah buat Jerman. Harusnya di atas Iya. kertas Jerman ya. Baru lolos lagi masa langsung tersingkir di round of Iya. 32. Nah, kalau menurut kita harusnya di atas kertas Jerman, kalau menurut Optanya nih Pasti Sama. Sama. kan? sama. Oh, tapi diprediksi seri juga lumayan gede. Lumayan enggak lah loh. tuh tetap Perkiraannya. Jerman lah lewat. Paraguay ini juara 3 grup atau? Iya, Iya, juara Peringkat tiga grup terbaik ya? grup D, betul. Peringkat tiga. Oh, oke. Dan akan melawan Jerman yang ya kita sudah tahu salah satu negara besar yang selalu ikutan Betul. World Cuma Cup. anehnya kan terakhir kalah juga dia kan 2-1 match di terakhir dengan pemain inti Sama siapa kalahnya ya? sama Ekuador apa? Kolombia. Bukan. bukan. Ekuador. Ekuador benar. Sama Ekuador kalah Sama 2-1. Ecuador. Benar. Ekuador benar. Waktu itu kita Dengan pemain inti ya, Dengan pemain inti. tanpa Almiron doang. Oh, Enggak sih, Jermannya. Jerman. Oh Jerman. Jerman. Oh iya sih, sorry ngomongin Jerman ya. tapi waktu itu kita memprediksi apa ya? Masih menangan Jerman tapi Iya. ternyata kita yang kebanting Ekuador yang menang. Ya, jadi tanda tanyanya adalah itu pemain inti semua. Kenapa kok kalah sama Ekuador? Ya mungkin karena dia udah lolos kali ya. Jadi tetap pemain inti yang main dan ngegolin duluan lagi di awal. Ya. Nah, Iya, sedangkan iya. Paraguay mainnya akan mirip sama Ekuador. Oh, nah itu. Sama-sama menarik Amerika tuh Latin ya. ya. Menarik. Stylenya sama ya. Oke, kalau begitu akankah terjadi match yang dar-der-dor kalau bahasaku. Cuman kita mencoba prediksi skor dulu dari 4 orang yang sangat kredibel ini. Iya dong. Samuel, 3-1 Jerman. 3-1 Jerman. 1-0 Jerman. 1-0 Jerman. Iya. Oke, nggak usah berjurus gitu, Pak. Tipis. Mungkin Jerman bisa jadi ketinggalan lagi terus masukin undaf lagi sama dengan pertandingan yang sebelumnya. 2-1 Jerman. Oke. 2-1 Jerman. Sama, saya juga 2-1 Jerman. Kita lihat ya, apakah prediksi kita lumayan Iya dong. akurat. Kalau enggak ya udahlah ya, namanya juga prediksi. Tapi kalau kalian punya prediksi sendiri, Yes. tulis aja di kolom komen. Kira-kira- Langsung. Kira-kira para gue kayaknya bisa deh, soalnya gini-gini. Boleh langsung kalian ramein kolom komentar kita ya. Gas. Kita langsung lanjut ke pertandingan yang selanjutnya. Ah, ini seru nih. Nah ini Belanda, kesukaannya Maroko. orang-orang Ambon. Yoi. Jam 8 pagi. Pertandingan Belanda versus Maroko. Itu yang kurang suka kalau jam mainnya ya. Kuat-kuatan antara Brobe yang lagi on fire sama Saibari, dua-duanya on fire, Oke. ngegolin terus. Setiap match ngegolin. Brobe ini yang apa ya, kasarnya dia bintang baru yang memang Piala Dunia selalu menelurkan bintang-bintang baru, salah satunya Brobe. Dan Saibari juga ya. Ini Saibari bintang juga. baru juga nih Maroko. Tapi Brobe belum laku, Saibari sudah laku. Iya. Langsung dibeli Munchen. Keren sih Saibari. Nyetak 3 gol 3 pertandingan. Gimana nggak langsung laku ya. Tapi ini bisa jadi mengancam Belanda. dari posisinya Belanda. Iya. Kalau Karena misalnya Maroko- Maroko bisa main Nah. full press dari awal. Tapi kayaknya lebih tahan Belanda ya daripada Brazil ya. Kalau kita lihat-lihat ya. Nah ini nih benar-benar 50-50 sih kalau. 50 ya. Yang mana ini maksudnya 50-50? Ya Belanda Belanda, Maroko. Maroko. Oh, Belanda Maroko benar-benar 50-50 ya. Karena aku juga ngeliat performance-nya Maroko dari awal sampai akhir tuh kayak dia oke sih. Bagus banget. Masih bisa menahan Belanda gimana? Atau udah kelihatan Pak? Bisa jadi adu penalti sih kayaknya kalau menurut Enggak gue. lah. Enggak. Aku lebih tetap ke Belanda. Kamu yakin Belanda dan ya? percaya? Yes. Brobe lagi ya ini ya. Tipis-tipis aja. Tipis-tipis Tipis-tipis aja. aja. Kita lihat optanya dulu kali ya. Optanya boleh. Ya tetap Opta Yang- pasti akan pegang Belanda sih. Pasti. Serinya lumayan banyak. Langsung prediksi skor kali. Boleh kali ya. Coba siapa dulu? Tara dulu kali. Aku dulu. Mm-mm. Aku pengen Maroko yang menang sih. Wih, Berapa? Sebentar dong. 7-0 kan tadi katamu ya? Oh, ngawur Jauh. makanya gitu. gak apa-apa di clipping bagus loh itu. Oh, enggak. Bagus. 2-1 Maroko. Maroko udah 1. Hai. Seri kayaknya kalau dari aku seri 1 sama, terus habis itu Penalti. nanti tetap akan menang Belanda. Oke. Kita lihat. Belanda 2.
Maroko kosong. 2-0. Belanda 2, Maroko 3. Saibari nggak nyetak gol sama sekali nih. Enggak. Ada Van Dijk kan? Oh, oke. Iya. Kosem. 2-1 Belanda kayaknya. 2-1 Belanda. Aku dari tadi beda sendiri ya. Menangnya aja beda aku. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Gak apa-apa, siapa tahu malah bener sendiri. Iya. Bukan karena cewek selalu benar ya, tapi ya siapa tahu aku benar. Yoi. Dan siapa tahu pertandingan selanjutnya akan lebih seru. Ada nggak sih yang kita bahas? Udah habis. Udah habis. Habis ternyata Cuma 3 doang. guys. 3 pertandingan doang yang akan kita saksikan mulai dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi Betul. besok. Yes. 12 dini hari. Jadi silakan buat kamu yang punya prediksimu sendiri Yes. ya, silakan. Gak usah ngikutin kita, kamu tulis prediksi kamu sendiri di kolom komentar. Boleh kalian dukung siapa, kalian lebih memilih kayaknya Undaf anu deh, kayaknya itu ini nih kalian ramein please kolom komentar kita dan jangan lupa juga pastinya untuk subscribe YouTube channel kita ada di Ulf Media Yes. dan sosial media kita ada di Instagram dan di TikTok @ulfmedia dan salahumpan_id di Instagram kita. Oke, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Aldo, terima kasih Mario, terima kasih Sam. Thank you Tara. Super singkat tapi nggak apa-apa. Semoga malam ini kita bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan Let's yang go. seru banget dan pastinya besok kita akan ketemu lagi di program Salah Umpan. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.